Renstra udah disusun, SOP juga udah lengkap, tapi kok di lapangan masih terasa ribet dan sulit ya? Ini pertanyaan yang sering banget muncul di instansi pemerintah. Dan biasanya jawabannya bukan karena perencanaan yang buruk atau pegawainya yang tidak bisa bekerja. Bersama saya, Winnie Pratiwi Anas, pada video kali ini kita akan membahas peta proses bisnis sebagai jembatan antara Renstra dan SOP. Instansi pemerintah biasanya sudah punya Renstra 5 tahunan dengan visi, misi, arah kebijakan, sasaran, dan juga indikator kinerja yang jelas. Masalahnya, Renstra sering berhenti sebagai dokumen formal saja. Sering dibahas di awal periode, lalu perlahan menjauh dari praktik kerja sehari-hari. Di sisi lain, SOP dibuat sangat detail, tapi sering berdiri sendiri tanpa melihat proses bisnis dari organisasi tersebut. Akhirnya yang satu bicara arah, yang satu bicara rutinitas, tapi tidak pernah benar-benar bertemu. Masalah utamanya adalah putusnya hubungan antara perencanaan dan juga pelaksanaan. Renstra menjawab pertanyaan besar, organisasi ini mau dibawa kemana 5 tahun ke depan, sedangkan SOP menjawab pertanyaan yang teknis. Hari ini saya mau mengerjakan apa, bagaimana caranya, dan juga apa butuh bakunya. Yang sering hilang adalah penjelasan tentang bagaimana pekerjaan harian itu berkontribusi langsung ke sasaran organisasi. Akibatnya, banyak unit kerja yang fokus menyelesaikan tugasnya masing-masing tanpa melihat gambaran besarnya. Nah, ini yang kemudian memunculkan berbagai masalah. Di antaranya adalah program ini berjalan tapi tidak terasa perubahan kinerjanya kepada organisasi. Kemudian, evaluasi kinerja sulit dijelaskan nilai tambahnya kepada organisasi. Kemudian, organisasi terlihat sangat sibuk namun bergerak tanpa satu peta yang sama. Nah, disinilah peta proses bisnis menjadi penghubung antara strategi dan pelaksanaan atau operasional. Peta proses bisnis menerjemahkan Renstra ke dalam alur kerja lintas unit yang jelas dan juga saling terhubung. Nah, melalui peta proses bisnis ini, organisasi dapat melihat proses mana yang benar-benar menciptakan nilai, kemudian proses mana yang bisa disederhanakan, serta di mana terjadi tumpang tindih antar unit kerja. Nah, dengan peta proses bisnis juga, kerja organisasi tidak lagi sekedar sibuk, tapi terarah pada pencapaian sasaran organisasi. Tanpa peta proses bisnis, organisasi cenderung mempertahankan semua aktivitas karena tidak pernah benar-benar tahu mana yang penting dan mana yang bisa diperbaiki. Kemudian apa nih hubungannya antara Renstra, proses bisnis, dan SOP? Jadi ketiga ini harus saling berurutan atau juga saling menjadi salah satu nilai tambah antar satu dan lainnya. Renstra menetapkan tujuan jangka menengah, kemudian peta proses bisnis menjelaskan siapa melakukan apa di organisasi tersebut, kemudian SOP akan berisi langkah-langkah dalam hal-hal yang teknis atau operasional. Contohnya, ketika Renstra menargetkan peningkatan efisiensi layanan publik, di peta proses bisnis akan memetakan alur layanan secara menyeluruh dari awal sampai akhir, melibatkan lebih dari satu unit kerja, kemudian nanti pada SOP kita akan buatkan lebih detail langkah-langkahnya, bagaimana caranya, kemudian mutu bakunya, dan juga persyaratannya apa saja. Sehingga setiap proses dilaksanakan secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, strategi yang baik itu bukan hanya yang tertulis rapi pada dokumen, tapi benar-benar yang hidup di proses kerja sehari-hari. Oke Sobat-Sobat CCG, di Cognoscenti Consulting Group, kami juga mendampingi organisasi dalam penyusunan Renstra, peta proses bisnis, hingga SOP, agar semuanya saling terhubung dan juga konsisten. Nah, jika Sobat-Sobat CCG ada pertanyaan, bisa hubungi kontak person di bawah ini. Nah, sekian video pembahasan kali ini. Jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.